Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 16. Seorang Italia yang berilmu. Dengan semangat, Dantes merangkul sahabat yang begitu lama dan sangat ia rindukan. Hampir mengangkatnya, membawanya ke jendela agar bisa melihat lebih jelas wajahnya. Dengan bantuan cahaya redup yang menyelinap melewati teralis. Ia pria bertubuh kecil, rambutnya memutih, bukan karena usia tapi karena penderitaan dan duka. Matanya tajam dan dalam, hampir tenggelam di balik alis tebal kelabu dan jenggotnya yang panjang, yang masih berwarna hitam, menjuntai sampai ke dadanya. Wajahnya kurus, penuh kerutan karena kecemasan dan garis tegas fitur wajahnya menunjukkan pria yang lebih terbiasa melatih pikirannya daripada kekuatan fisiknya. Butiran keringat besar menggenang di dahinya, sementara pakaiannya yang compang-camping nyaris tak bisa ditebak bentuk aslinya. Orang asing ini mungkin berusia 60 atau 65 tahun, tapi semangat dan kegesitannya membuatnya tampak lebih tua karena penjara, bukan karena waktu. Ia menyambut sambutan antusias pemuda barunya dengan senang, seolah kasih sayangnya yang membeku kembali hidup dan kuat. Karena bersentuhan dengan jiwa yang begitu hangat dan bersemangat. Ia berterima kasih dengan tulus, meski saat itu ia pasti menderita. Menemukan sel lain saat ia mengira akan menemukan jalan kebebasan. Mari kita lihat dulu, katanya. Apakah mungkin menghilangkan jejak kedatanganku ke sini? Ketenangan masa depan kita tergantung pada sipir tidak tahu apa-apa. Ia maju ke lubang, membungkuk, lalu mengangkat batu itu dengan mudah meskipun berat. Lalu memasangnya kembali ke tempatnya. Ia berkata, "Kau lepaskan batu ini sangat ceroboh, tapi kukira kau tak punya alat bantu." "Kenapa?" seru Dantes terkejut. "Kau punya alat?" "Aku buat sendiri, dan kecuali kikir, aku punya semua yang diperlukan. Pahat, tang, dan tuas." "Oh, aku ingin sekali lihat hasil kerajinan dan kesabaranmu." "Baik, pertama, ini pahatku." Sambil berkata, ia menunjukkan bilah tajam dan kuat dengan gagang dari kayu beech. "Dan dengan apa kau buat ini?" tanya Dantes. "Dengan salah satu penjepit ranjangku, dan alat inilah yang cukup bagiku untuk menggali terowongan sejauh 50 kaki tempat aku datang ke sini." "50 kaki?" seru Dantes, hampir ketakutan. "Jangan bicara keras-keras, nak. Jangan bicara keras. Sering terjadi di penjara negara seperti ini, orang ditempatkan di luar pintu sel, sengaja untuk menguping percakapan para tahanan. Tapi mereka pikir aku dikurung sendirian di sini. Itu tak masalah. Dan kau bilang, kau gali sejauh 50 kaki untuk sampai ke sini. Ya, itu kira-kira jarak yang memisahkan kamarmu dan kamarku. Sayangnya aku tak lengkungkan dengan benar, karena tak punya alat geometri untuk hitung skala proporsiku. Alih-alih membuat elips 40 kaki, aku buat 50. Aku berharap seperti ku bilang, mencapai dinding luar, menembusnya, lalu terjun ke laut. Tapi aku malah mengikuti koridor tempat kamarmu berada, bukan di bawahnya. Usahaku sia-sia, karena koridor itu menghadap ke halaman, penuh tentara. "Benar," kata Dantes. "Tapi koridor yang kau maksud hanya membatasi satu sisi selku. Ada 3 sisi lainnya, apa kau tahu situasinya?" "Yang satu dibangun menempel batu karang padat. Butuh 10 penambang berpengalaman dengan alat lengkap bertahun-tahun untuk menembusnya. Yang ini bersebelahan dengan bagian bawah apartemen gubernur. Dan jika kita tembus, kita hanya akan masuk ke ruang bawah tanah penjara. Tempat kita pasti ditangkap lagi. Sisi keempat dan terakhir kamarmu menghadap, tunggu sebentar. Kemana ya?" Dinding yang ia maksud adalah dinding tempat jendela kecil, tempat cahaya masuk dipasang. Jendela kecil ini yang makin menyempit mendekati keluar, sampai lubangnya tak bisa dilewati anak kecil demi keamanan ekstra dipasangi 3 jeruji besi agar meyakinkan sipir paling curiga sekalipun
bahwa tak mungkin tahanan kabur. Saat orang asing ini bertanya, ia menarik meja ke bawah jendela. "Naiklah," katanya pada Dantes. Pemuda itu menurut, naik ke meja, lalu menebak keinginan rekannya. Bersandar kokoh ke dinding, lalu mengulurkan kedua tangannya. Orang asing ini yang masih Dantes kenal hanya dari nomor selnya melompat lincah. Tak terduga untuk usianya, ringan dan mantap seperti kucing atau kadal. Naik dari meja ke tangan Dantes, lalu ke bahunya. Lalu membungkuk karena langit-langit penjara tak membiarkannya berdiri tegak. Ia berhasil menyelipkan kepalanya di antara jeruji atas jendela sehingga bisa melihat dengan sempurna dari atas ke bawah. Sekejap kemudian ia buru-buru menarik kepalanya sambil berkata, "Kukira begitu." Lalu meluncur dari bahu Dantes secekatan saat ia naik. Ia melompat lincah dari meja ke lantai. "Apa yang kau kira?" tanya sang pemuda. Cemas, lalu turun dari meja. Sang tahanan tua merenung sejenak. "Ya," katanya akhirnya. "Begitulah, sisi kamarmu ini menghadap semacam galeri terbuka, tempat patroli terus-menerus lewat dan penjaga berjaga siang dan malam." "Kau yakin?" "Pasti, aku lihat bentuk tentara dan ujung senapannya. Itu yang membuatku cepat tarik kepala karena takut ia juga melihatku." "Lalu, kau lihat betapa mustahilnya kabur lewat selmu?" "Kalau begitu," kejar sang pemuda penuh semangat. "Kalau begitu," jawab sang tahanan tua, "kehendak Tuhan yang terjadi." Dan saat pria tua itu perlahan mengucapkan kata-kata itu, aura kepasrahan mendalam menyelimuti wajahnya yang penuh duka. Dantes menatap pria yang bisa begitu filosofis menerima kegagalan harapan yang lama dan sangat ia pupuk dengan keheranan bercampur kekaguman. "Ceritakan, kumohon, siapa dan apa dirimu?" tanyanya akhirnya. "Belum pernah aku bertemu orang sepertimu." "Dengan senang hati," jawab sang orang asing. "Jika kau memang penasaran pada seseorang yang kini sayangnya tak berdaya menolongmu, jangan bilang begitu. Kau bisa hibur dan dukung aku dengan kekuatan pikiranmu yang perkasa. Tolong, katakan, siapa dirimu sebenarnya?" Sang orang asing tersenyum getir. "Kalau begitu, dengarkanlah," katanya. "Aku Abe Faria dan telah dipenjara seperti kau tahu di Chateau d'If sejak tahun 1811. Sebelumnya selama 3 tahun aku dikurung di Benteng Fenestrel. Tahun 1811 aku dipindahkan ke Piedmont di Prancis. Saat itulah aku tahu takdir yang telah menuruti setiap keinginan Napoleon memberinya seorang putra yang dinobatkan Raja Roma sejak dalam buayan. Saat itu aku jauh dari menduga perubahan yang baru saja kau beritahu, yaitu 4 tahun kemudian raksasa kekuasaan ini akan jatuh. Lalu siapa yang berkuasa di Prancis sekarang? Napoleon II? Tidak, Louis ke-18. Saudara Louis ke-16. Betapa tak terselami jalan-jalan takdir. Untuk tujuan besar dan misterius apa surga berkenan merendahkan pria yang dulu begitu tinggi dan mengangkat yang dulu begitu rendah. Seluruh perhatian Dantes tertuju pada pria yang bisa melupakan penderitaannya sendiri sambil memikirkan takdir orang lain. Ya, lanjutnya. Akan sama seperti di Inggris. Setelah Charles I, Cromwell. Setelah Cromwell, Charles II, lalu James II, lalu keponakan atau kerabat. Pangeran Oranye, seorang stadtholder yang jadi raja, lalu konsesi baru pada rakyat, lalu konstitusi, lalu kebebasan. "Ah, sahabatku," kata sang abe menoleh ke Dantes, menatapnya dengan sorot mata seperti seorang nabi. "Kau masih muda, kau akan lihat semua ini terjadi." "Mungkin jika aku pernah keluar dari penjara." "Benar," jawab Faria. "Kita tahanan, tapi kadang aku lupa, dan bahkan ada saat-saat penglihatan batin membawaku melampaui tembok ini, dan kubayangkan diriku bebas." "Tapi kenapa kau di sini?" "Karena tahun 1807, aku bermimpi rencana yang sama dengan yang dicoba Napoleon tahun 1811. Karena seperti Machiavelli, aku ingin mengubah wajah politik Italia, dan alih-alih membiarkannya terpecah jadi banyak kerajaan kecil,
Masing-masing diperintah penguasa lemah atau tiran, aku ingin membentuk suatu kekaisaran besar, padu dan kuat. Dan terakhir, karena aku kira aku menemukan Caesar Borgiaku dalam seorang raja bodoh yang pura-pura setuju padaku hanya untuk mengkhianatiku. Ini rencana Alexander ke-6 dan Clement ke-7 tapi tak akan berhasil sekarang karena mereka gagal dan Napoleon tak sempat selesaikan karyanya. Italia tampaknya ditakdirkan menderita dan orang tua itu menunduk. Dantes tak paham bagaimana seseorang mau mempertaruhkan nyawa untuk hal-hal semacam ini. Napoleon tentu ia tahu sedikit karena pernah melihat dan bicara dengannya. Tapi Clement ke-7 dan Alexander ke-6, ia tak tahu apa-apa. "Apakah kau bukan?" tanyanya. "Pendeta yang di sini, di Chateau d'If, umumnya dianggap gila?" "Gila maksudmu kan?" "Aku tak mau bilang begitu," jawab Dantes sambil tersenyum. "Baiklah," lanjut Varia dengan senyum pahit. "Biar ku jawab pertanyaanmu sepenuhnya. Aku mengaku, aku tahanan gila malang di Chateau d'If yang bertahun-tahun diizinkan menghibur pengunjung dengan apa yang mereka sebut kegilaanku. Dan kemungkinan besar aku akan dipromosikan jadi bahan tertawaan anak-anak jika makhluk tak berdosa semacam itu bisa ditemukan di tempat yang dikhususkan untuk penderitaan dan keputusasaan seperti ini." Dantes diam sejenak, tak bergerak, lalu berkata, "Kalau begitu, kau menyerah pada semua harapan untuk kabur." Aku sadar itu benar-benar mustahil, dan aku anggap tak saleh mencoba sesuatu yang jelas-jelas tak disetujui Yang Maha Kuasa. "Jangan menyerah, bukankah terlalu banyak berharap jika berharap sukses di percobaan pertama? Kenapa tak coba cari jalan keluar lain dari arah yang gagal ini?" "Ah, kau tak tahu betapa mahal semua ini bagiku, sampai kau bicara seolah bisa mulai lagi. Pertama, aku 4 tahun membuat alat-alatku. Lalu 2 tahun mengikis dan menggali tanah keras seperti granit. Lalu betapa melelahkannya melepaskan batu-batu besar yang dulu kukira mustahil digerakkan. Berhari-hari kulewati dengan usaha raksasa ini. Menganggap kerjaku terbayar, jika malam tiba aku berhasil membawa pergi 1 inci persegi semen keras yang berubah oleh waktu jadi zat sekeras batu. Lalu untuk menyembunyikan tanah dan puing yang kugali, aku terpaksa menembus tangga dan membuang hasil kerjaku ke bagian berongganya. Tapi sumur itu kini sudah tersumbat. Aku ragu bisa tambah segenggam debu lagi tanpa ketahuan. Pertimbanganku juga, aku benar-benar yakin aku sudah capai tujuanku. Yang kujaga kekuatanku persis sampai akhir usahaku. Dan kini, saat aku mengira sukses, harapanku hancur semuanya. Tidak kubilang lagi, tak ada yang bisa membuatku mencoba lagi. Usaha yang jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dantes menunduk, agar sang abe tidak melihat betapa sukacitanya dia memiliki teman, mengalahkan simpatinya pada kegagalan rencana sang abe. Sang abe duduk di ranjang Edmond, sementara Edmond sendiri tetap berdiri. Kabur tak pernah terpikirkan olehnya. Memang ada hal-hal yang tampak begitu mustahil hingga pikiran tak pernah mempertimbangkannya. Menggali tanah 50 kaki, menghabiskan 3 tahun kerja, yang jika berhasil membawamu ke tebing menghadap laut, lalu terjun dari ketinggian 50, 60, atau mungkin 100 kaki dengan risiko hancur berkeping-keping di batu. Jika kau cukup beruntung lolos dari tembakan penjaga dan bahkan misalkan semua bahaya itu lewat, kau harus berenang sejauh 3 mil sebelum mencapai pantai. Kesulitan yang begitu menakutkan hingga Dantes tak pernah bermimpi skema semacam ini. Ia lebih memilih menyerah pada kematian. Tapi melihat pria tua berpegang pada kehidupan dengan keberanian putus asa memberi arah baru pada pikirannya dan memberinya keberanian baru. Orang lain, lebih tua dan lebih lemah darinya telah mencoba, yang ia tak punya cukup keberanian untuk melakukan, dan gagal hanya karena salah hitung. Orang yang sama ini, dengan kesabaran dan ketekunan hampir tak terbayangkan, berhasil membuat alat yang diperlukan. Untuk usaha yang tak tertandingi ini, orang lain sudah lakukan semua ini. Kenapa mustahil bagi Dantes?
Varia gali 50 kaki, Dantes akan gali 100. Varia di usia 50 habiskan 3 tahun. Ia yang setengah usianya akan korbankan 6. Varia seorang pendeta dan cendekiawan tak gentar mempertaruhkan nyawa. Berenang 3 mil ke salah satu pulau. Daume, Ratoneu, atau Lemaire. Apakah seorang pelaut tangguh, penyelam berpengalaman seperti dirinya akan gentar melakukan hal yang sama? Apakah ia yang begitu sering hanya untuk hiburan menyelam ke dasar laut mengambil cabang karang cerah akan ragu punya rencana yang sama? Ia bisa lakukan dalam 1 jam dan beberapa kali ia hanya untuk kesenangan bertahan di air lebih dari 2 kali lipat waktu itu. Seketika Dantes memutuskan, ia akan ikuti contoh berani rekannya yang penuh energi. Dan ingat, apa yang pernah dilakukan bisa dilakukan lagi. Setelah merenung lama, sang pemuda tiba-tiba berseru, "Aku temukan apa yang kau cari." Maria terkejut. "Benarkah?" serunya, mengangkat kepala dengan cemas. "Kumohon, katakan apa yang kau temukan." "Koridor yang kau gali dari selmu ke sini memanjang ke arah yang sama dengan galeri luar, kan?" "Ya, dan tak lebih dari 15 kaki jaraknya." "Kira-kira segitu? Kalau begitu, begini yang harus kita lakukan. Kita tembus koridor itu dengan membuat lubang samping di tengah, seperti bagian atas salib. Kali ini kau akan susun rencanamu lebih akurat. Kita akan keluar ke galeri yang kau gambarkan, bunuh penjaga yang menjaganya, lalu kabur. Yang kita butuhkan hanya keberanian yang kau miliki, dan kekuatan yang tak kurang padaku, dan kesabaran yang sudah kau buktikan berlimpah. Sekarang kau akan lihat, aku buktikan milikku." "Sebentar sahabatku," jawab sang abe. "Jelas kau tak paham sifat keberanian yang kumiliki. Dan untuk apa aku ingin pakai kekuatanku? Soal kesabaran, kupikir aku sudah cukup buktikan. Dengan memulai setiap pagi tugas malam sebelumnya dan setiap malam memulai lagi tugas hari itu. Tapi anak muda, dan kumohon dengarkan baik-baik. Saat itu kupikir aku tak melakukan sesuatu yang menyakiti kehendak Tuhan. Mencoba membebaskan makhluk tak bersalah yang tak berbuat dosa dan tak pantas dihukum." "Dan pandanganmu berubah?" tanya Dantes, sangat terkejut. "Apa kau merasa lebih bersalah sejak bertemu denganku?" "Tidak, dan aku tak ingin menanggung dosa. Sampai kini kukira aku hanya berperang melawan keadaan, bukan manusia. Kukira tak berdosa mengikis dinding atau menghancurkan tangga. Tapi aku tak bisa mudah meyakinkan diriku untuk menembus jantung atau merenggut nyawa." Sebuah gerakan kecil keheranan terlepas dari Dantes. "Mungkinkah," katanya, "saat kebebasanmu dipertaruhkan, kau biarkan keraguan semacam ini menghalangimu?" "Ceritakan," jawab Varia. "Apa yang menghalangimu menjatuhkan sipirmu dengan sepotong kayu dari ranjangmu, lalu mengenakan pakaiannya dan mencoba kabur?" "Sederhana, karena itu ide yang tak pernah terpikir olehku," jawab Dantes. "Karena," kata sang tua, "keengganan alami melakukan kejahatan semacam itu, mencegahmu memikirkannya, dan begitu selalu. Karena dalam hal-hal sederhana dan diperbolehkan, naluri alamiah kita menjaga kita dari menyimpang dari garis tugas. Harimau yang nalurinya mengajarnya senang menumpahkan darah, hanya butuh indera penciuman untuk tahu mangsanya dalam jangkauan. Dan dengan mengikuti naluri ini, ia bisa ukur lompatan yang diperlukan untuk menerkam korbannya. Tapi manusia sebaliknya, jijik pada gagasan darah. Bukan hanya hukum kehidupan sosial yang membuatnya takut mengambil nyawa, tapi juga konstruksi alamiah dan formasi fisiologisnya." Dantes bingung dan diam, mendengar penjelasan atas pikiran yang tanpa sadar bekerja dalam benak atau lebih tepatnya jiwanya. Karena ada 2 jenis gagasan, yang berasal dari kepala dan yang berasal dari hati. "Sejak di penjara," kata Varia, "aku merenungkan semua kasus pelarian paling terkenal dalam sejarah. Jarang yang sukses. Yang benar-benar sukses direncanakan lama dan disusun hati-hati. Misalnya pelarian Duc Beaufort dari Château de Vincennes, Abbé Dubuquet dari Fort Évêque, Latut dari Bastille,
Lalu ada yang kesempatan kadang memberi peluang, dan itu yang terbaik dari semuanya. Jadi, mari kita tunggu dengan sabar momen yang menguntungkan. Dan saat itu datang, kita manfaatkan. Ah, kata Dantes, kau bisa tahan penundaan membosankan itu karena kau terus sibuk dengan tugasmu. Dan saat lelah, kau punya harapan yang menyegarkan dan menguatkanmu. Kujamin, jawab sang tua, aku tak mencari hiburan atau dukungan dari sumber itu. Lalu apa yang kau lakukan? Aku menulis atau belajar. Kau diizinkan pakai pena, tinta, dan kertas? Oh tidak, jawab sang abe. Aku hanya punya yang kubuat sendiri. Kau buat kertas, pena, dan tinta? Ya. Dantes menatap kagum, tapi agak sulit percaya. Varia melihat hal ini. Saat kau berkunjung ke selku anak muda, katanya, aku akan tunjukkan karya lengkapku, buah pikiran dan renunganku seumur hidup. Banyak yang direnungkan di bayang-bayang Koloseum di Roma, di kaki tiang Saint Mark di Venesia, dan di tepi Arno di Florence. Tanpa sedikit pun membayangkan suatu hari semuanya akan disusun rapi di dalam tembok Chateau d'If. Karya yang kumaksud berjudul Risalah tentang Kemungkinan Monarki Umum di Italia dan akan menjadi satu jilid kuatro besar. Dan kau menulis semua itu di atas apa? Di dua kemejaku. Aku ciptakan ramuan yang membuat kain linen sehalus dan semudah ditulis seperti perkamen. Jadi kau ahli kimia? Agak. Aku kenal Lavoisier dan sahabat dekat Cannabis. Tapi untuk karya semacam ini kau butuh buku. Apa kau punya? Aku punya hampir 5.000 jilid di perpustakaanku di Roma. Tapi setelah membacanya berkali-kali, kutemukan dengan 150 buku yang dipilih dengan baik, seseorang memiliki jika bukan ringkasan lengkap semua pengetahuan manusia, setidaknya semua yang benar-benar perlu diketahui manusia. Aku habiskan 3 tahun hidupku membaca dan mempelajari 150 jilid ini. Sampai hampir hafal di luar kepala. Jadi, sejak di penjara, sedikit usaha ingatan saja membuatku ingat isinya. Seolah halaman terbuka di hadapanku. Aku bisa bacakan seluruh Thucydides, Xenophon, Plutarch, Titus Livius, Tacitus, Strada, Jornandes, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Machiavelli, dan Bossuet. Aku hanya sebut yang paling penting. Kau pasti menguasai berbagai bahasa agar bisa baca semua ini. Ya, aku bicara 5 bahasa modern. Jerman, Prancis, Italia, Inggris, dan Spanyol. Dengan bantuan bahasa Yunani kuno, aku pelajari Yunani modern. Aku tak bicara sebaik yang kuinginkan, tapi aku masih mencoba memperbaikinya. Memperbaikinya? Ulang Dantes. Bagaimana kau bisa lakukan itu? Ya, aku buat kosakata dari kata-kata yang ku ketahui. Ku bolak-balik dan susun agar bisa kugunakan menyampaikan pikiranku. Aku tahu hampir 1.000 kata. Itu semua yang benar-benar perlu. Meski ku dengar ada hampir 100.000 kata di kamus. Aku tak berharap fasih, tapi pasti tak kesulitan menjelaskan kebutuhan dan keinginanku. Dan itu cukup bagiku. Rasa kagum Dantes makin kuat. Ia hampir merasa ia berhadapan dengan makhluk berkekuatan gaib. Masih berharap menemukan kekurangan yang membawanya turun ke level manusia. Ia menambahkan, kalau begitu, kalau kau tak diberi pena, bagaimana kau tulis karya yang kau maksud? Aku buat sendiri, pena luar biasa yang akan disukai semua orang, jika pernah dikenal. Kau tahu, ikan besar putih disajikan untuk kita di hari puasa. Nah, aku pilih tulang rawan dari kepala ikan-ikan ini. Dan kau hampir tak bisa bayangkan betapa senangnya aku menyambut setiap Rabu, Jumat, dan Sabtu. Karena memberiku cara menambah persediaan penaku. Karena aku katakan jujur, kerja sejarahku adalah penghibur dan pelepas lelah terbesarku. Saat menelusuri masa lalu, aku lupa masa kini. Dan menjelajah sejarah sesukaku, aku berhenti ingat bahwa aku sendiri seorang tahanan. Tapi tintanya, kata Dantes, dari apa kau buat tintanya? Dulu ada perapian di selku, jawab Varia. Tapi ditutup lama sebelum aku jadi penghuninya. Tapi pasti sudah dipakai bertahun-tahun karena tertutup jelaga tebal.
Jelaga ini kularutkan dalam sebagian anggur yang dibawa setiap minggu dan kujamin tak ada tinta yang lebih baik. Untuk catatan penting yang butuh perhatian ekstra, aku tusuk salah satu jariku dan aku tulis dengan darahku sendiri. Dan kapan? Tanya Dantes, aku bisa lihat semua ini. Kapan saja kau mau, jawab sang abe. Oh, kalau begitu sekarang juga, seru sang pemuda. Ikuti aku kalau begitu, kata sang abe, saat ia masuk kembali ke terowongan bawah tanah, di mana ia segera menghilang, diikuti Dantes.